Ide film ini sebenarnya berangkat dari gua pas denger lagu Just Two of Us. Gua pas denger lagu Just Two of Us itu kebayang kayak ada cowok yang duduk di kloset sambil ngerokok dan di sebelahnya itu ada pacarnya yang udah berlumuran darah di dalam bathtub dan dielus-elus sama cowoknya. Nah, sebenarnya itu bukan dari ide film yang bener-bener pure dari otak gua, sebenarnya cuma dari ide liar kayak gitu aja. Gua waktu itu cerita ke Avi. Tapi gua mikir lagi, coba gimana ya kalau ditarik ke belakang, kenapa si cowoknya ini bisa ngebunuh ceweknya. Nah dari situ gue bikin ceritanya, habis itu jadi deh cerita Tetap di Sini. Waktu pertama kali gue dikasih skripnya, gue lihat, terus reaksi pertama gue tuh, gila ini si Randu berani juga ya nulis cerita kayak gini, ngangkat cerita kayak begini. Cukup berani sih menurut gue. Nah tapi pas gue udah tahu alasan dia ngangkat cerita itu, gue langsung kayak oke, langsung aja kita buat. Yang pengen gue sampein dari film ini secara spesifik dan jelasnya sih nggak ada ya sebenarnya. Tapi mungkin secara yang ada di pikiran gue aja, gue cuman pengen nyampein sekenal-kenalnya lu sama orang, lu sudah bisa percaya 100% sama orang yang ada di sebelah lu. Itu aja sih. Abdu itu sebelum dipilih ada casting, dan casting itu ada 3 orang. Dari ketiga orang itu, menurut gua dan Astrada gua yaitu Torik, Abdu ini mungkin orang yang paling masuk dalam karakter Joe. Tertarik ya, kalau tertarik itu gue lihat skripnya ya, dari skripnya aja gue lihat tuh kayak karakter dia ini beda banget sama personality gue di dunia asli gitu kan. Tapi kayak menarik banget gak sih kayak lo punya personality yang beda tapi lo meneranin karakter yang jauh berbeda sama lo di dunia asli gitu kan. Kayaknya gue bisa atau enggak ya, gue lebih kayak ke tertantang buat bisa atau enggak meranin karakter si Joe ini, karena ya itu menariknya karakter ini punya sisi yang berbeda saat dia punya trigger setelah dia merasakan sesuatu gitu kan. Kayak gue tertarik dan tertantang aja sih karena karakter dia dan penjelasan deskripsi karakter dia gitu. Gue juga ngerasa Abdu itu orangnya mau belajar, dan gue tuh suka sama orang yang mau belajar gitu. Secara Abdu itu nggak berkecimpung di seni berakting gitu loh, dan dia mau belajar. Dan menurut gue Abdu memerankan Joe itu berhasil. Keren. Kalau Ica sendiri, gue itu pertama kali tahu dia dari TikTok, dan gue rasa menarik banget nih Ica dengan dia yang masih umur segitu. Dia tuh udah berkecimpung di dunia perfilman atau seni kayak gini lah. Terus gue ngerasa dia itu orang yang mau belajar dalam segi apapun. Ketika gue kasih skrip yang seperti ini dengan imajinasi gue yang liar ini, Ica berani untuk memerankan karakter Ashley dan memerankan dengan bagus. Oke, sebenarnya karakter Ashley ini aku baru pertama kali dapetin, dan menurut aku ini salah satu karakter yang gak mudah dan unik di sebuah cerita. Dan posisinya karena aku belum pernah nyoba meranin karakter kayak gini, jadi aku merasa tertantang untuk meranin karakter ini, karena aku percaya kayaknya ini bakal jadi pengalaman baru dan sesuatu yang baru buat aku gitu. Kesulitan ya, kalau kesulitan itu sebenarnya ya itu tadi sih, kalau misalkan karena personality dia dan gue beda, ya meskipun gue punya pengalaman yang sama ya, pernah diselingkuhin juga gitu kan. Cuman kayak kalau gue kan dengan gue yang personality gue sendiri, gue kan menanggapi masalah itu dengan cara gue gitu kan. Tapi kan berbeda dengan si Joe ini, menanggapi masalah dengan ya ada di film ini gitu kan. Gue kayak susah membuat
karakter Joe ada terus dalam diri gue. Belum lagi distraksi dari kru-kru yang lain, dan ya mungkin itu tantangan juga sih buat gue. Dan apa ya, sebenarnya yang sulit itu mempertahankan. Gue bingung juga kayak menempatkan posisi gue dan posisi Abdu dan Joe di saat yang di mana ya gue nih nempatin si Joe dan nempatin si Abdu ini, karena gue takut hilang feel-nya. Saat gue emang bingung kan, bagian gue lagi jadi Joe nih, gue udah di, kan ada treatment Ola Sukma juga ya sama Astrada kemarin sama Torik juga gitu kan, dan gue merasa oke, dengan Ola Sukma yang gue merasa nyaman dan comfort gitu, gue bisa bilang gue nyaman dengan treatment seperti itu. Tapi kan beda kalau misalkan gue kayak waktunya ngobrol biasa, tapi gue harus mempertahankan karakter si Joe ini. Gue tuh bingung, kayak gue mau ngobrol sama Ica, gue harus jadi Abdu atau jadi Joe. Gue mau ngobrol sama temen gue sendiri itu kan, atau telkonya gitu, gue harus jadi Joe atau harus jadi Abdu juga gitu kan. Gue bingungin sih itu sih. Itu yang bikin sulit dari meranin karakter Joe. Oke, jadi sebenarnya karena posisinya aku baru pertama kali dapat karakter kayak gini, pasti ada kesulitan. Makanya aku harus banyak research, banyak kayak dalemin karakternya. Tapi di satu sisi lagi, aku nggak asing sama karakter ini. Jadi bisa dibilang aku punya ketertarikan sendiri sama karakternya. Jadi karena di posisi aku nggak pernah meranin, tapi aku punya interest juga. Jadi pas gabung itu benar-benar jadi satu hal yang buat aku pengen banget meranin karakter Ashley dan nggak terlalu sulit sih menurut aku. Setelah ada kabar gue ada undangan buat casting sama Katri, terus gue nggak pernah dikasih tahu awalnya. Gue taunya kan Ica gitu kan. Oh ya udah oke. Gue nggak tahu Ica siapa tuh gue nggak tahu kan. Terus setelah gue casting, Hamin 2 casting, dulu nanti syuting sama ini ya, sama Ica. Serius gitu gue. Oh oke. Kayak seneng aja gue bisa meranin karakter dan adu acting sama orang yang ya dia bisa dibilang dia udah profesional lah dalam bidang acting ya, karena dia udah berkecimpung duluan di dunia acting, sedangkan kan gue kayak baru masuk atau masih bisa dibilang gue belajar lah dalam memerankan karakter seseorang itu. Itu sih gue senang aja karena punya bisa berbagi pengalaman sama orang yang lebih dulu berkecimpung di dunia acting ini. He's a nice guy. Menurut aku profesional juga orangnya. Sebenarnya selama syuting nggak ada keluhan juga. Orangnya nice aja. Jadi menurut aku juga comfortable sama dia. Jadi kayak nyambung aja. Kalau dari gue sendiri gue pengen coba experience baru ya. Film yang gue garap itu menggunakan format vertikal. Dan kebetulan di era sekarang kan lagi musim banget nih media sosial TikTok. Jadi gue mikir kenapa nggak dimanfaatkan aja ya si TikTok ini, kita upload film tuh di TikTok, dan format TikTok kan juga vertikal. Jadi kita bikin vertikal, upload di TikTok, experience baru. Secara pribadi sih gue merasa tertantang ya, karena gue belum pernah sama sekali ngebuat film vertikal, dan saat gue ditawarin sama sutradara untuk megang kamera di film vertikal, gue merasa tertantang dan gue ngiyain. Sebenarnya nggak muluk-muluk, gue cuma pengen nyampein apa yang pengen disampaikan sama sutradara aja. Gue dapat briefingan dari sutradara kalau Joe itu orangnya perfeksionis dan nggak mau kehilangan sama sesuatu yang menurut dia berharga. Jadi di set gua mungkin kelihatannya aneh, tapi banyak properti yang kelihatan sangat-sangat di-keep gitu sama Joe. Kalau tantangan nggak beda jauh sih sebenarnya sama film landscape biasanya, cuman gimana caranya gua bisa naro properti gua, ngejelasin setting gua dengan format yang vertikal gitu. Jadi properti gua, terus apapun yang ada di dalam set berbau artistik, gua harus padetin sih di format yang vertikal itu. Pertama, ruang gerak gue sempit, dan yang kedua juga buangan shot-shot gue juga sempit banget. Jadi gue gimana caranya bisa
menyampaikan cerita melalui visual dengan cukup efektif begitu. Karena filmnya kan juga singkat, jadi gimana caranya gue harus bisa ngebangun shot-shot gue secara efektif dan efisien. Yang suara yang sering ganggu selama syuting, yang pasti suara environment yang kadang berisik kayak motor lewat, mobil lewat. Terus ada juga suara kru yang lagi di luar tuh, mungkin karena saking serunya kita di dalam syutingan kali ini, jadi kadang mengganggu juga dan harus diingatkan berkali-kali untuk silence. Nah ini menarik nih karena tantangan di pas syuting di masa pandemi ini emang cukup sulit lah. Karena kita harus taat prokes kan, nanti dibubarin atau apa karena kita rame-rame. Itu yang bikin rumitnya. Kita juga harus bikin si aktor dan aktris merasa aman nih biar nggak takut terpapar oleh virus. Nah dan sebelum syuting juga kita cek kesehatan sih. Kita bersih nggak nih, kita aman nggak nih sebelum kita mulai. Kalau udah bersih semuanya, ayo kita lanjut. Gue selalu menekankan dalam diri gue, apapun yang gue kerjakan itu harus dominan di sukanya sih. Kalau duka mungkin sebisa mungkin gue kesampingkan. Jadi mungkin gue akan mention lebih banyak dari sukanya ya. Sukanya yang pertama, imajinasi gue bisa tervisualisasikan dalam film ini. Itu sangat suka gue, sangat senang. Sukanya lagi, gue senang ketemu wajah-wajah baru dalam syutingan tetap di sini. Karena mungkin syutingan-syutingan sebelumnya Katri itu sama orangnya yang itu-itu terus. Jadi kayak ya ngerasa bosen lah dikit-dikit. Tapi di syutingan kali ini banyak wajah-wajah baru, banyak anak-anak muda yang bertalenta, banyak orang-orang tua yang bertalenta, orang-orang tua. pokoknya banyak wajah-wajah baru yang bikin gue seneng dalam melakukan syuting ini deh. Mungkin ada juga bercanda-bercandanya ketika break, ada juga intermezzo dikit dalam syuting supaya nggak ini ya, supaya nggak penat mikirin syuting terus. Kalau dukanya mungkin dukanya dari gue sendiri. Kalau gue itu selalu merasa sebagus apapun karya yang gue buat, gue selalu ingin merasa kurang. Jadi dalam pembuatan film kemarin tetap di sini, gue merasa kurang dan itu dukanya. Udah itu aja. Menarik banget, seru karena ini pertama kalinya gue ditunjuk untuk jadi produser di proyeknya Katri. Gue merasa terhormat lah, bisa dikasih kepercayaan sebesar itu buat jadi produser. Makasih banyak buat Katri. Terus pesannya itu buat kru-kru semua, terima kasih udah bekerja sama dengan baik lah ya. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi, dan yang gue harapin nih para kru, aktor dan aktris juga kita bisa terus jadi teman lah kedepannya. Jangan sombong-sombong, oke? Kesannya untuk gue pribadi cukup seru. Gue cukup mendapatkan banyak pengalaman baru juga, ketemu sama orang-orang baru juga, dan gue juga ketemu sama aktor-aktor dan aktris-aktris yang baru juga. Seneng banget bisa bekerja bareng sama mereka. Dan untuk pesannya, semoga Katri kedepannya bisa memberikan yang lebih lagi lah untuk para penonton dan untuk para krunya juga kedepannya. Kalau kesan gue dapet experience baru sih, terutama karena di film ini akhirnya gue dapet tim dan sangat-sangat seru tim gue. Ada Averil, ada Andis, ada Sila. Menurut gue 3 orang itu sangat membantu gue buat penataan artistik gue, dan juga kru-krunya juga sangat seru gitu. Kita syuting serius tapi tetap fun. Kalau pesannya mungkin gua harap Katri nggak sampai sini doang. Terus kerjasama antar kru maupun aktor dan aktris nggak sampai sini doang. Semoga kita bisa ketemu di judul-judul selanjutnya. Terima kasih. Pesan untuk kan syuting yang sekarang ini, wah
capek banget ya, apalagi waktu pulang saya juga masuk angin, tapi itu tapi itu benar-benar terbayar dengan keseruan dan keasikan dalam syuting kali ini. Pesannya semoga kedepannya K3 lebih mengeksplor ide-ide baru lainnya dan mulai dikembangkan juga kualitasnya. Yang paling berkesan itu kalau semuanya udah receh, terus freaknya keluar. Apalagi pas lagi break atau enggak pas lagi isoma makan gitu-gitu, semua langsung pada keluar tuh jail-jailnya, receh-recehnya, freak-freaknya keluar ya. Jadinya udah pecah aja suasana gitu sih, itu yang nggak bakal aku lupain. Buat K3, menurut aku ini salah satu hal yang menarik banget. Soalnya aku jujur salut banget sama K3, because kemarin waktu aku syuting juga cara kalian organize, terus kalian mengatur waktu dengan sangat baik tuh aku appreciate banget. Terus cara kalian profesional, kalian juga nurutin semua yang bener-bener nge-respect aku dan semua teman-teman yang lain, aku salut banget. Jujur aku bener-bener angkat jempol banget untuk ketepat waktuannya, terus cara kalian mengatur waktunya, time managementnya bagus banget. Jadi lanjutin terus, dan menurut aku ini bakal jadi satu project yang bagus dan kalian bakal jadi tim yang akan sukses suatu saat nanti. Hal yang paling berkesan itu gimana ya? Gue ngejelasinnya ya mungkin karena satu sisi kru-kru dan yang lainnya ini banyak temen gue juga, dan gue merasakannya kayak itu bukan syuting, kayak ya udah gue main aja. Gue merasakan kayak kekeluargaannya juga ada karena udah ada bonding, dan sebelum-sebelumnya udah kenal sama gue, jadi gue merasakan kayak ya ibaratnya gue bantuin mereka dan mereka bantu gue berkembang juga gitu. Jadi gue fun aja, jadi have fun semua deh pokoknya di syuting kali ini. Jadi gue ngerasa itu yang paling gue alamin. Gue seneng banget sih sama tim K3 ini. Gue tuh selalu suka sama pemilihan cerita dan ide-ide yang mereka keluarin, dan pesan gue ya itu sih, gue pengen kedepannya tuh anak-anak K3 ini bisa ngeluasin lagi, mengeksplor lagi ide-ide gila mereka. Gue bisa bilang gitu karena mereka kalau bikin project emang ya gue bisa bilang geleng-geleng aja, karena buat sekelas mereka gitu kan, gue proud banget, gue bangga banget sama mereka karena udah berani buat melangkah untuk mengaplikasikan ide mereka. Itu aja sih. Dan oke, pasti tetap sih itu ya, sukses terus. Tetap hidup dalam dunia, tetap hidup dalam pikiran, sama tetap hidup dalam imajinasi kalian.